Jadi yang sudah saya rencanakan untuk minggu depan saya minta izin ke panjenengan untuk observasi kelas ya, sehubungan dengan tugas saya sebagai DGP Angkatan 7. Sebelum saya melakukan observasi kelas, hari ini saya ingin melakukan percakapan pra observasi kelas. Ya, Bu Vina ya. Bu Vina ngajar kelas 11 ya? Kelas 11. Kita sepakat besok masuk di kelas 11 IPS 1. Ya. Bu Vina, yang ingin saya tanyakan pertama dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan minggu depan itu apa itu? Tujuan pembelajaran sesuai dengan KD 4.4 yaitu tentang pelaksanaan penyelenggaraan pameran karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Berarti yang saya tangkap adalah penyelenggaraan pameran ya. Ini merupakan rutin ya Bu ya? Tiap tahun mesti mengadakan pameran ya? Setiap akhir tahun, karena pameran itu adalah hasil karya semua karya anak-anak mulai semester 1 sampai semester 2, dan itu merupakan istilahnya itu ujung atau final dari suatu pembelajaran seni budaya, yaitu berupa pameran. Berarti mulai dari pertemuan pertama, anggap KD pertama itu ada karya itu berarti harus tersimpan ya? Iya, KD pertama 3.1 itu tentang teori-teori tentang karya, 3.2 itu tentang modifikasi karya, terus 3.3 tentang karya seni sama karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau karya yang KD 4 itu kan prakteknya. Praktek ya. Terus yang kedua Bu Vina, dari tujuan pembelajaran yang sudah panjenengan sampaikan tadi, menyelenggarkan pameran karya seni berupa 2 dan 3 dimensi ya. Terus area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Vina untuk anak-anak apa itu? Area pengembangannya itu mereka supaya satu bisa mandiri, bisa merealisasi mereka di masa depan, misalnya biar mereka tahu bagaimana tim bekerja barengnya dengan kelompok-kelompok secara kelompok, terus bisa memberikan presentasi atau bisa memberikan suatu penilaian terhadap suatu karya seni 3 dimensi dan 2 dimensi. Nanti itu ada pengembangan yang ingin dicapai Ibu ya. Yang saya tangkap adalah Ibu ingin menciptakan anak-anak yang mandiri. Mandiri. Yang kedua adalah bagaimana Ibu bisa mereka merealisasikan di masa depan untuk kerjasama atau menjadi teamwork gitu ya Bu ya. Yang ketiga adalah bagaimana mereka bisa menilai. Penilaian dari hasil karya baik karya sesama. Berarti nanti pameran ini dilakukan oleh satu kelas apa semua kelas dalam satu angkatan? Dalam satu angkatan. Kebetulan kalau kita kemarin bikin itu, nanti rencana kita bikin itu satu serentak karena saling mengevaluasi antara kelas lain dengan kelas lain. Untuk mewujudkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, area pengembangan yang ingin dicapai, kira-kira strategi yang dipersiapkan apa Ibu? Strateginya ya kita harus betul-betul paham tentang sistem pameran, kita harus betul-betul paham tentang hasil karya 2 dimensi baik secara teori maupun secara praktek. Begitu juga dengan pameran. Sistem pameran itu memang ada suatu wadah, bagaimana dia sebagai wadahnya dan bagaimana dia sebagai senimannya. Ada LKPD gitu? Ada LKPD, nanti di LKPD itu yang tertuang ya di sana langkah-langkahnya seperti apa gitu ya? Iya, ada. Terus strategi yang lain Ibu mungkin mereka anak-anak belajar apakah harus melalui Bu Vina atau ada bantuan tutor sebaya atau bagaimana? Saya pengennya saya sebagai hanya tutor hanya 25%, tapi yang 75% biar mereka dengan tim sebayanya aja. Berarti ya Bu Vina sebagai fasilitator aja ya. Berarti kalau boleh saya mengartikan berarti 75% berarti ini berpihak kepada anak ya. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang
Karena saya kepinginnya sesuai dengan keinginannya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sing tulodo ing maju mbangun kersa dan tuturi handayani. Itu yang saya pelajari juga Bu di JKP. Terima kasih, berarti saya nggak salah untuk memilih orangnya. Oke, terima kasih Bu Vina untuk percakapan praobservasi kelas. Nanti kita ketemu minggu depan saat melakukan observasi kelas. Kita sepakat di kelas 11 IPS 1 ya. Insya Allah. Ya, saya untuk sampean terima kasih banyak. Semoga ilmunya manfaat untuk anak-anak dan untuk saya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vina. Apa kabar Bu Vina? Alhamdulillah. Sehat ya. Hari ini kelihatan lebih cantik Ibu dari biasanya. Apa karena gitu ya? Terima kasih Bu Vina. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Setelah kemarin ada rangkaian kegiatan, ada pra-observasi, terus ada observasi kelas. Nah, saya melanjutkan dari rangkaian tugas saya. Hari ini saya melakukan pasca percakapan pasca observasi kelas yang sudah kita lakukan. Siap ya Bu Vina ya? Insya Allah. Oke, terima kasih. Yang pertama Bu Vina, mungkin yang ingin saya tanyakan ke panjenengan yaitu tujuan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Tujuan pembelajaran sesuai dengan KD-nya 4.3 itu tentang pameran karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari apa yang sudah Anda canangkan istilahnya, apa yang menjadi tujuan itu, kira-kira dari setelah pelaksanaan pembelajaran sudah terlaksana? Insya Allah sudah. Yang menjadi ukurannya apa kira-kira? Jika sudah terlaksana dari pembelajaran itu? Sudah ngadain pameran. Oh, gitu ya? Iya. Dari tujuan pembelajaran ini Bu Vina, mungkin Bu Vina bisa mengidentifikasikan apa yang secara rinci mungkin apa saja yang ingin Ibu capai dan apa saja yang sudah tercapai dalam pelaksanaan pembelajaran KD 4.3 ya Bu ya? 4.3. Yang ingin saya inginkan ke siswa itu saya identifikasikan, satu, siswa memahami tentang materi pameran dan materi tentang karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua, siswa bisa mempraktekkan dimanapun tentang arti dari pameran. Karena pada saat sekarang pameran itu tidak hanya di dalam wilayah sekolah aja, mungkin di luar sekolah, misalkan di provinsi atau di galeri-galeri atau di sanggar-sanggar itu mengadakan pameran. Walaupun kalau pameran bersifat pameran tunggal ataupun pameran berkelompok, saya menginginkan siswa dari sini itu memahami penuh tentang bagaimana kita mengadakan pameran. Oke, saya bisa mengambil menggarisbawahi, berarti Ibu menginginkan pengalaman yang nyata ya kepada anak murid supaya ketika nanti mereka lulus jadi nggak bisa hanya mengaplikasikan ilmunya. Dan saya paham karena mereka itu sekolah itu hanya tidak berhenti di SMA aja, mereka akan menjadi, saya harapkan mereka menjadi pemimpin bangsa melalui di dunia seni. Bagus sekali, semangat Ibu. Selanjutnya Bu Vina, dari apa yang sudah panjenengan sampaikan, rencana aksi apa Ibu yang sudah Ibu lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran? Untuk rencana aksinya kita sudah ngadain pameran, dan pameran itu karena saya pegang di 12 kelas, 6 kelas 12, kelas 6 kelas 11, alhamdulillah sudah terrealisasi melalui pameran. Jadi pameran itu serentak, 6 kelas serentak, karena kalau tiap kelas kita akan merugikan dengan mapel yang lain. Alhamdulillah mulai dari rencana pasang stand sampai pembubaran pasang stand, mereka tidak lepas dari kontrol kita, tetapi
saya di sini saya memahami dan saya ingin mempraktekkan tentang keinginan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing asasun tulodo ing madheman dan tuguri handayani. Alhamdulillah mereka paham. Jadi mereka bekerja itu saya tidak DP, tapi mereka memahami tentang ilmu yang saya berikan. Mereka juga memahami tentang apa arti dari pameran, dan alhamdulillah mereka melaksanakan tanpa adanya kendala. Memang ada kendala cuma 1, 2, 3. Saya konsultasi ke saya, tapi saya hanya sebagai konsultan aja di sini. Alhamdulillah mereka bisa bergerak. Luar biasa betul. Ibu, saya kemarin juga sudah menyaksikan pameran benar ya, berinding yang maksudnya. Resmi banget, luar biasa. Motivasi apa mungkin saya bisa untuk belajar? Saya bisa belajar dari penjelasan. Motivasi apa Bu? Dari itu sendiri untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan belajar pada motivasi saya itu jangan sampai dalam suatu pameran itu, karena kita materi pameran, jangan sampai apa yang kita pamerkan itu tergeser dengan budaya-budaya dari luar negeri. Jadi kalau bisa kita mencangkul, kita menggali, kita mengaplikasikan dari budaya daerah, adat, budaya, bahwa kita tuh masih mampu dan kita tuh masih punya. Jangankan ke kota lain, kabupaten lain, Sidoarjo sendiri itu loh banyak sekali yang belum tergali. Jadi mulai dari itu, sehingga kemarin itu untuk karya-karyanya saya berfokus, saya menginginkan ke anak-anak dari bahan alami. Apakah ada hambatan ya Ibu yang Ibu alami untuk pembelajaran ini Bu? Untuk hambatan secara materi insya Allah enggak, tetapi hambatan di sini karena kita menghadapi ke anak SMA ya, usia 17-16, mereka mempunyai gejolak, mereka punya ide, sehingga bagaimana cara kita untuk meluruskan bahwa jangan terlalu idealis dalam di dunia seni, tapi dunia seni itu istilahnya luas, dan dunia seni itu memang sering orang mengatakan orang seni itu kaku, tapi sebetulnya enggak. Orang seni itu kalau menurut saya nek dijak ngomong insya Allah bisa, jadi luas lah. Jadi jalan untuk pembuatan pameran sendiri jangan terlalu ideologis. Jadi istilahnya aku harus begini, kalau kita masih mengatakan aku, karyamu tidak akan berhasil. Tapi bagaimana kita membaca keadaan bahwa anak itu seolah-olah bukan menjadi boneka kita, bukan menjadi vina-vina kecil atau menjadi plagiat, tetapi biar mereka berkembang. Nah, tantangan seperti ini antara kita mengemong ke anak dengan apa yang mereka inginkan, itu harus kita tahu selahnya untuk mengarahkan mereka ke dunia yang benar. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu hambatan Iya. Yang Bu Vina hadapi, sekaligus sama tadi sudah terbesit bahwa cara untuk mengatasi hambatan itu ya. Oke, terima kasih. Bu Vina, kalau seandainya ada angka 1 sampai dengan 10 gitu ya Bu ya. Menurut Bu Vina, setelah melakukan pembelajaran KD 4.3 ini, sudah merencanakan aksinya, sudah terlaksana, kira-kira harapan Ibu ada di nilai berapa Ibu, apa yang sudah terlaksana dari angka 0 sampai 10? Angka 10 untuk penilaian hasil karya anak-anak. Iya, dari program yang sudah ini saya mengharapkan ke 9, karena apa? Kalau ke angka 9 itu bahwa apa yang mereka lakukan itu ada motivasinya. Dan lagi pula saya memang menekankan ke anak-anak untuk hasil karya, satu ada hasil karya yang berupa unik, kreatif, dan inovatif. Jadi jangan menjadi guru-guru kecil. Misalkan hasil karyanya guru A, kita harus mengikuti. Itu saya tidak suka. Saya pribadi seperti itu, karena kita akan menjadi bonekanya mereka, menjadi robotnya mereka. Dan mereka tidak punya motivasi dan mereka tidak punya. Tapi saya lebih mengutamakan ke angka 9, karena angka 9 itu memicu dan memacu mereka bahwa oh ini yang terbaik dan aku harus menjadi yang terbaik. Kalau angka 10 kayaknya itu kurang pas. Unik, kreatif, dan inovatif. Oke. Dikatakan unik karena karya itu belum pernah ada. Kreatif memang harus kreatif seusia mereka. Inovatif itu harus berkembang. Saya harus melangkah 1000 langkah ke depan. Jadi jangan sampai karya saya ada di tahun-tahun sebelumnya atau di karya saya ada di hari-hari sebelumnya. Seperti itu.
Mungkin ini terakhir Bu Vina dari alur saya ketika melaksanakan pasca observasi kelas ini Bu, yaitu tanggung jawab Bu Vina ya. Sejauh mana Bu Vina nanti bertanggung jawab dari pelaksanaan pembelajaran KD 4.3 ini, atau tanggung jawab itu nanti tertumpu kepada siapa saja Ibu? Dan untuk tanggung jawabnya untuk tanggung jawab hal pameran ini saya menginginkan ke diri anak masing-masing agar nanti mereka setelah SMA ini bisa mengaplikasi ilmunya dimanapun sehingga tidak memalukan di dunia seni. Jadi mereka ditanya apapun, ditanya siapapun, dia bertanggung jawab tentang ilmu yang mereka ambil, ilmu yang mereka bawa pada waktu SMA. Mengemban budaya Jawa, khususnya budaya dari Sidoarjo sendiri. Budaya lokal ya? Budaya lokal, ya. Karena masih banyak budaya lokal yang belum tergali. Gitu ya? Menurut saya, atau mungkin saya yang belum paham. Itu yang menjadi motivasi juga Ibu Nek. Ya, salah satu motivasi ingin mewujudkan budaya lokal ya. Budaya lokal. Apa Bu? Nah ini pas hari itu memang banyak nih budaya lokal Sidoarjo yang belum tergali. Sepertinya banyak. Seperti saya kalau asal usul Wonoayu saya sudah tahu. Terus Dewi Skordadu saya sudah paham. Kemarin itu ada cerita nyadranya Dewi Skordadu. Terus apa itu, dan ini yang saya masih mencari-cari itu ada bangunan baru di daerah sini, Aulia Sono, itu saya belum mempelajari di belakangnya angkatan itu. Ya, itu ada Aulia Sono. Saya belum masuk. Kayak seperti apa itu apa yang Pak Gerwojo tadi itu apa PAUD saya sudah. Tapi pada saat sana bukan apa-apa, tadi saya menginginkan apa yang ada di situ. Bukan saya mengorek, tapi ini yang saya masih mencari ini yang Aulia Sono. Terus untuk daerah-daerah seperti asal usul, kan suatu daerah itu timbul karena sepotongnya sebetulnya orang zaman dahulu. Seperti Yun Sewu, Pak Munali Fatah, pencipta Nari Remo. Alhamdulillah pada waktu itu saya di Banjar Kemarin langsung bertemu dengan beliaunya. Ya, alhamdulillah. Bahkan saya pernah pentas itu yang ngerias beliaunya sendiri. Seperti itu. Dulu pada saya kecil bapak sekarang sudah ya saya masih, karena kalau saya harus mengorek di Aulia Sono, saya harus masuk di komandannya situ, saya masih belum berani. Maksudnya belum berani itu waktunya. Berarti itu yang menjadi keinginan Bu Vina ya, tentang pembelajaran pameran. Mungkin saya kira sudah cukup percakapan pasca observasi kelas ini. Yang bisa saya tangkap Bu Vina bahwa dari pembelajaran KD 4.3 ini yakni menyelenggarakan pameran karya seni rupa 2 dan 3 dimensi hasil modifikasi adalah Bu Vina menginginkan nanti bisa mencetak murid yang memahami tentang budaya lokal, bisa mengembangkan tentang budaya lokal, bisa mempunyai pengalaman untuk melakukan pameran, terus yang mengaplikasikan dalam kehidupan ya bermasyarakat nantinya, dan yang terpenting adalah mereka memegang prinsip untuk berseni yaitu unik, kreatif dan inovatif. Jadi tidak ada plagiat atau apa ya. Mungkin itu aja Bu Vina, terima kasih. Terakhir mungkin Bu, dari tadi terakhir Bu ya, refleksi Bu Vina, refleksi Ibu setelah melakukan pembelajaran ini KD 4.3 ini pada Ibu sendiri bagaimana Ibu? Untuk di dalam kelas kan sudah pameran itu ya. Di luar kelas saya menginginkan mereka membuat suatu pameran tunggal atau minim kelompok komunitas dengan dunia seni. Jadi mereka untuk yang seni musiknya ya jangan Nyun Sewu ya, kita di perempatan jalan kan sering ada musik-musik itu. Bagi saya itu pengennya dari pihak pemerintah itu mewadahi supaya nggak di jalan. Itu ya, kalau di jalan itu sudah termasuk mengekspresikan apa? Iya, itu merupakan apa ya?
refleksi. Hanya saja wadahnya aja yang belum. Bukan tuntutan untuk mencari Kebanyakan setelah saya jalani, kita omong-omong, ternyata mereka itu punya bakat, sehingga untuk wadahnya itu penuh dengan persyaratan. Mereka kurang persyaratan untuk menjadi wadah seperti itu. Tapi sebetulnya pada tujuannya dikasih duit pun dia alhamdulillah, nggak dikasih duit pun. Jadi saya mohon ke pihak pemerintah itu mewadahi mereka itu. Minim istilahnya ya pengamen jalanan ya, tapi kalau kita lewat itu sedih Pak, saya itu Pak, ya seperti itu. Jadi punya harapan ya di sana Iya. ya. Ini juga ditularkan juga ke anak-anak. Maksudnya tuh Iya, mereka sudah, sudah ya. Oke. Jadi punya harapan, punya keinginan mereka bisa ada wadahnya. Iya. Itu refleksi jaringan ya. Oke, terima kasih Bu Vina untuk pelaksanaan percakapan pasca observasi. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan? Ya, terima kasih Bu Khadijah. Saya sudah cukup atau masih masih oh iya sama Bapak. Bahkan saya ingin menggali yang disampaikan tadi itu sangat luar biasa Ibu yang disampaikan itu. Jadi untuk saat-saat ini memang mempelajari budaya itu tidak gampang karena sudah kemasukan globalisasi dari mana-mana. Baik, saya beri apresiasi yang tinggi untuk percakapan pasca Bu Khadijah dengan Bu Vina tadi. Saya tertarik untuk ini mempelajari lebih lanjut terkait budaya. Sekarang ini itu sudah banyak dilupakan. Jadi pelajaran sejarah sekarang ini kan sudah tidak ada di anak-anak sekolah dasar itu. Jadi sudah, kalau dulu masih ada PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, tapi sekarang sudah ada. Padahal Pak Karno sudah mengatakan jangan dilupakan sejarah. Menurut kita sendiri sejarah juga sangat baik untuk motivasi, untuk apa ya, supaya kita nggak menjadi sombong. Kita harus ingat sejarah kita. Baik Ibu, saya ingin 2 pertanyaan ini untuk Ibu Vina dulu, yang manajer Ibu Vina dulu. Tadi saya lihat itu membuat pameran secara serentak, bahkan kendalanya itu bisa diatasi hanya pernik-pernik saja, tidak ada kendala yang bersifat urgent seperti itu. Apa strateginya Bu Vina sehingga anak-anak bisa, padahal kalau kita lihat itu tidak segampang itu kita membuat pameran kan, harus koordinasi dengan yang lain-lain. Nah ini anak-anak bisa mengadakan pameran di sekolah secara serentak. Nah ini apa strateginya yang dipakai untuk Ibu? Gini, kebetulan kemarin itu kita pegang kelas 11 itu 12 kelas Bapak serentak. Memang kalau kita secara nalar tidak mampu, tapi alhamdulillah dengan bimbingan dan petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala semua terlaksana. Kita pakai ada perencanaan dan pelaksanaan. Dan perencanaan ini kita sering briefing dengan anak-anak. Anak-anak kita kasih ilmu bagaimana cara melobi, bagaimana kode etik untuk melobi, bagaimana untuk menghadapi baik pada bapak pejabat maupun teman sejawat maupun ke semua. Karena apa? Dalam suatu kegiatan pameran itu kita nggak bekerja sendiri. Mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan Nyun Sewu tukang sapu itu adalah sahabat kita. Jadi jangan Nyun Sewu Bapak ya, oh kita pejabat ke ini, itu jangan, kita samakan. Itu strategi saya menekankan ke anak-anak seperti itu. Yang kedua, perkara perizinan memang mereka tak kasih trik-trik melobi, bahasa melobi. Karena bahasa melobi itu bisa mengiyakan dan bisa mentidakkan. Alhamdulillah jalan. Setelah perencanaan berhasil, kita bimbing lagi masuk. Jadi kita modal pendekatan Bapak. Karena mereka itu kan menurut saya anak-anak SMA itu tarik ulur seperti kita bermain layang-layang. Pada waktu dia kenceng, kita tarik pelan-pelan. Pada waktu dia kendor, kita loskan. Jadi kita bermain dengan angin. Alhamdulillah. Yang penting mereka itu kuncinya satu. Pada waktu saya jaga, bukan jaga ya, kita mengawasi anak-anak. Saya nggak diam. Suatu contoh. Ada disapu, kan kita ngomong sapu aja, mereka nggak gerak. Saya pegang sapu, mereka lari nyapu sebentar. Jadi pengennya mereka itu kita nggak diam, tapi kita ikut di dalamnya. Makanya itu ingat stasiun Kelodo, didekatkan dengan contoh, imajin bangun kasar, di tengah-tengah kita memberi semangat untuk pilihan ini kita mendorong apa kemauan mereka. Jadi kita
kita model tarik itu kayak layangan ngomong bapak istilahnya. Kalau mereka nggak dimong, istilahnya mereka kan berontak. Saya prinsip saya begini, saya bapak ya, saya prinsipnya ke hewan aja bisa nurut, masa anak-anak nggak nurut. Nah, tapi alhamdulillah mereka walaupun frontal begini, kebetulan ada beberapa memang ada frontal, itu saya panggil, saya ajak ngomong. Kamu pernah lihat nggak Bivina marah? Enggak. Yang ngajarin kamu marah siapa? Nggak ada, kok pintar kamu. Coba bilang, marah itu boleh setan, sabar itu tarifnya kuasa. Yang penting kerja nanti enak ya sabar, ya ikhlas. Dibimbing nggak bisa. Jadi saya bekerja itu dengan dua prinsip, Pak. Sabar dan ikhlas. Sabar dan Ikhlas. Nah, insya Allah dalam keduanya itu kita akan berjalan dan bimbingan Allah akan lancar. Jadi tarik dulu. Ya alhamdulillah kemarin itu ya saya sendiri bapak Ya. tapi Mungkin saya bisa nambahkan sedikit nih Pak. Memang apresiasi banget dia sendiri kemarin ya. Jadi kemarin sempat ke saya, nanti saya punya program juga untuk P5, jadi nanti ada panen karya, saya banyak belajar dari dirimu banyak orang, aku cuma satu orang, saya tahu beliau sendirian. Terus untuk masalah strategi itu kemarin saya sudah observasi kelas itu, yang saya tangkap itu ada pembagian kepanitiaan Pak. Jadi anak-anak itu dibagi, jadi saya bisa ngomong begini karena saya observasi kelas kemarin. Jadi anak-anak itu dibagi antara OC ya, OC dan SC. Jadi ini yang panitia tentang bagaimana pameran itu nanti bisa terwujud ya. Yang ini isinya apa gitu. Jadi mereka bisa dibagi tugas, mereka berunding, nanti kita menampilkan ini. Yang ini pameran yang saya cuma kurang memahami perbedaan OSIS sama isi, cuma saya lanjutkan dulu. Kalau di pameran secara global itu kan ada penyelenggara dan pelaksana. Kalau penyelenggara yang ini Bapak sudah paham, tapi sama anak-anak itu OC-nya. Jadi OC itu seperti pada organisasinya. Sedangkan siapa yang isi? Itu adalah SC, Steering Committee. Steering Committee itu ya karya. Jadi mereka 30 siswa kita bagi dua. Yang satu OC bagaimana cara kepanitiaannya, bagaimana cara kita mengadakannya, lokasi di mana, sampai membuat proposal dan laporan. Sedangkan SC dia hanya fokus di pengisiannya itu. Terus setelah begitu kita masuk, tidak ada pekerjaan aku OC, aku bendahara, saya ini tidak ada. Itu adalah tim. Jadi di situ adalah ya kerja kalian sing iso paham menulari teman yang belum paham. Tapi satu kalian memang dalam puncak suatu acara itu kebanyakan marah. Mereka tak fondasi terus sabar, menghadapi kamu sabar, gak usah ngamuk. Itu bisa. Jadi OC sama SC, alhamdulillah jalan. Intinya itu ada ilmunya. Iya, ada Intinya itu ada ilmunya. Jadi strateginya apa? Ilmunya ya. Jadi nggak langsung cis gitu. Jadi kita harus pakai ilmu. Ya, yang ini yang terakhir itu bagaimana cara Ibu Vina untuk memperkenalkan bahwa di daerah kita itu ada budaya-budaya, jadi tidak hanya yang di luar negeri saja yang kita tahu, kita harus tahu. Nah ini bagaimana, padahal anak-anak kan nggak senang, rata-rata anak-anak nggak senang kalau diberi cerita-cerita yang sejarah-sejarah itu nggak senang. Nah ini bagaimana caranya Ibu Vina bisa memperkenalkan tentang pada anak-anak biar tidak lupa bahwa kami ini punya sejarah sendiri. Saya kebetulan di sini pakai teknik ulangan lesan, Bapak. Jadi ulangan lesan itu apakah materi? Memang materinya tentang karya seni dua dimensi dan tiga dimensi. Tapi diri saya masukkan ulangannya soalnya cuma dua. Satu ulangan sesuai teori dengan tentang pameran. Yang satu silahkan mencari dan membuat tulisan asal usul daerahmu. Misalkan awakmu di daerah Karanganyar, asal usul Karanganyar itu apa? Tapi untuk ulangannya itu saya tidak mau dengan tulisan yang dengan lesan. Jadi mereka bercerita seperti Sari Tambakso itu. Mereka langsung, kamu paham. Jadi mereka tiap anak memang ulangan lesan itu ada kelemahan dan keunikannya. Kalau kelemahannya kita waktunya panjang, tapi keunikannya mereka paham. Jadi
sampai di jalan pun, saya sakit tuh saya bukan ya kehilangan. Ngapain sih ulangan nggak harus di dalam kelas? Kamu bisa izin ke guru atau jam kosong atau jam istirahat. Saya tunggu di BK, saya tunggu di UKS. Karena untuk pelajaran sendiri-sendiri saya memahamkan ke anak-anak kalau di dalam kelas terus mereka nggak nyaman. Memang ada seseorang, beberapa lah. Bu, saya di dalam kelas melihat teman yang lain tidak bisa. Kamu pas enaknya di mana? Saya enaknya di kantin. Saya buka ya saya ajak dulu. Karena kita kan mendampingi anak itu tidak harus di dalam kelas saja. Seperti itu strategi saya. Ulang kelasnya memang berdengkur sama mereka, tapi mereka paham. Cuma kemarin itu ini ada Aulia Sono. Bu, barang baru dulu ya. Jadi strateginya pendekatan kan. Iya, pendekatan. Kita ajak dari Komunikasi berarti ya, ya. komunikasi. Baik, terima kasih Ibu Vina, Ibu ilmu juga bagi saya. Oh iya, jangan Ya, bisa dikatakan penjara ini adalah budayawan atau sejarawan. Asli di Pak. Kalau yang Mona Lisa sekarang sudah hilang Bu. Sudah almarhum, kebetulan sekarang ada Pak Roni, bukan RRI. Dan anak kalau menyetel RRI kan nggak mau. Nggak mau. Nggak mau ya. Ini yang pengennya itu saya pengen sekali dari pihak Dignas itu mengadakan lomba lucu atau minim jula-julinya. Jula-julinya ya. Iya. Yang kalau menurut saya itu yang jula-julinya. Iya. Kalau lucu itu kan apa itu negatifnya masih iya. Karena ada. pemainnya itu Banyak. Kalau Iya, kalau di jula-julinya itu kayaknya bisa diangkat gitu. Iya. Jula-julinya ya. Sekarang Bisa juga dari ada penjenengan. musik yang jula-juli itu enggak ada. Bisa Saya juga penggemar ini Mona Lisa di tari remonya. Remo Privata. Iya. Oh, Saya penggemarnya. Jadi saya kan ngaji Sukodono. Nah di Sukodono itu kalau orang punya hajat sering nanggap lucu. Oh iya. Nah yang saya suka adalah tari remonya. Iya. Pertama itu saya suka di musiknya. Iya. Di musiknya. Nah kemudian berikutnya adalah gerakan tarinya. Iya. Jadi kalau dipadukan itu kayak orang berani gitu. Itu apa itu kecil itu saya sudah mengenal Pak Menari sama tari remonya. Kan tari remo kan ada yang diperankan laki, ada diperankan perempuan. Nah, saya lebih cenderung yang diperankan laki-laki. Dan sekarang kan masih bermunculan Bapak remo Jawa Timuran, remo ini, tapi saya lihat gerakannya itu memang punjernya di Pak Menari Fatah itu, punjernya di situ. Ada Sukawati, ada Pasuruan, Probolinggo, ada itu, tapi saya enggak. Bahkan ini ada dari dinas dari Genteng Kali itu ngeremo cuma 3 menit toh. Saya ngomong itu bukan tari remo, itu adalah awal dari kita latihan menari remo. Bukan tari remo, tapi mereka punya jabatan ya sudah, kita nggak ada suara. Tapi saya menanamkan anak-anak, kalian itu harus bangga, Sidoarjo itu Mona Lisa sampai di tingkat nasional. Dan tari remo kan tarinya ini Jawa Timur kan ya. Iya. Tari remo itu kan Sampai tari khasnya Jawa Timur. Itu sebetulnya diangkat dari cerita Cakraningrat yang ada patungnya di flyover itu. Iya. Itu. Ini kayak Cokronegoro. Iya. Cokronegoro. Nah, kayaknya kalau kita nggak mau ngangkat kayaknya nanti bisa Bisa. Terus ya, bisa. bisa